Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh, yang dititipkan Allah kepada kita, dan hanya karena kesempurnaan dari Allah lah seluruh nikmat menjadi sempurna. Maka kita bermohon kepada Allah agar nikmat ini menjadi wasilah agar kita semakin bertakwa kepada Allah, memudahkan kita dalam urusan ibadah, dan mudah-mudahan menjadi bekal yang baik untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, sehingga akan berisi dengan banyak kebaikan sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan di dalam mengikuti syariatnya, dimudahkan dengan mempelajari syariatnya, sehingga kita akan beribadah di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan meninggal insya Allah di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita insya Allah melanjutkan kajian kita di pagi ini di beberapa sub-pembahasan. Saya membacakan pertanyaan jenengan dulu Pak Pri, yang kemarin itu. Apakah sunnah malam Jumat maghrib menggunakan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Saya sebutkan ini Pak, saya sebutkan 6 tempat. Ternyata para ulama itu menyebutkan ada 6 tempat kita membaca terkait dengan surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang disebut di dalam kitab ini kemana ada 3 nggih? 3 atau 4? 4 nggih, ada 4 nggih. Yang di sini disebut secara umum ada 6, tapi yang satunya hanya Al-Ikhlas saja nggih. Itu membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, waktunya mutlak, waktunya bebas. Kapanpun kita sempat kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka ini diriwayatkan oleh Mu'ad bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara'a, man barang siapa, kemudian qara'a membaca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad sampai selesai, hatta yahtimaha asra marratin sebanyak 10 kali, banallaha maka Allah akan membangun bagi dia lahu qasra fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya istana di surga. Jadi ini membaca Al-Ikhlas 10 kali kapanpun, mutlak Pak, tidak ada ikatan waktunya. Pokoknya kalau kita ingat kita baca Al-Ikhlas 10 kali, maka kita akan dibangunkan oleh Allah istana di surga. Nah, lah terus nek awake dhewe maca ping 100, berarti kayak ke 10 terserah Allah. Terserah Allah. Rasulullah disebutkan tentang masalah seperti itu, maka sesungguhnya permintaan kita seberapapun jumlahnya, rahmat Allah lebih luas dari itu. Jadi jangan dihitung dengan cara logika kita. Ngono gawene 1000 piye omahe, ya terserah Gusti Allah. Terserah Allah saja. Kita memahami dalil seperti ini, teks seperti ini kita terima. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, dan derajat hadisnya adalah hasan. Di bawahnya sahih ya, hasan. Dengan berbagai penguat. Hasan dengan berbagai penguat. Berarti insya Allah diamalkan. Kedua, sebagaimana kita pelajari menika dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Sebagaimana kita sudah pelajari. Ini dalilnya hadis riwayat Muslim nomor 726.
Hadis riwayat Tirmidzi nomor 417 dan Ibnu Majah nomor 1149. Hadis ini derajatnya juga hasan. Kemudian yang dari Aisyah radhiyallahu anha juga disebutkan di riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis ini sahih menurut Al-Albani. Jadi ini juga diamalkan. Yang ketiga, dibaca ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib, sebagaimana sudah kita pelajari. Ini hadis riwayat Tirmidzi nomor 431. Hadis ini derajatnya hasan sahih, diamalkan. Keempat, dibaca ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat, sudah kita pelajari juga. Ini hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1699, Tirmidzi nomor 463, Ahmad nomor 227. Hadis ini derajatnya dhaif sebenarnya. Dhaif kalau untuk fadhil amal, untuk mengerjakan atau memotivasi amal itu boleh. Waalaikumsalam. Itu boleh. Hadis dhaif enggak boleh digunakan untuk persoalan akidah atau persoalan usul. Persoalan usul. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan tanpa surah Al-Mu'awwidhatain. Itu di hadis riwayat nomor hadis Abu Daud nomor 1423 dan An-Nasa'i nomor 1730. Kemudian yang kelima, dibaca ketika mengerjakan sholat maghrib yang jenengan tanyakan kemarin pada malam Jumat. Ini dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa ketika sholat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nah, ini Syekh Al-Albani dalam Tahrij Mishkah Al-Masobi nomor 812 mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih menurut Al-Albani. Meskipun di Indonesia ini kadang-kadang disoal. Di Indonesia kadang-kadang disoal kalau diriwayat oleh Al-Albani ki sopo itu. Itu kan orang mutaakhirin, orang hidup belakangan. Kenapa mendhaifkan dan mensahihkan hadis gitu. Nah, kita tidak di wilayah itu. Kita tidak di wilayah perdebatan itu perdebatan para ulama, terserah gitu. Kita pakai, saya termasuk yang pakai. Kalau beliau mengatakan sahih, insya Allah sahih. Yang disoal kepada beliau itu ada 2 hadis yang mendhaifkan apa yang disahihkan oleh Imam Bukhari, itu yang jadi soal. Itu yang dipersoalkan oleh para ulama belakangan. Jadi itu Pak, dalilnya itu. Jadi Samurah dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatil maghrib lailatal jum'ah, membaca di maghrib malam Jumat Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi kalau mau diamalkan monggo. Jadi urut-urutan ya. Sebelum subuh itu gitu kan. Kemudian nanti maghrib itu, pada maghrib itu gitu. Enggak apa. Yang keenam, ketika sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Nah, ini juga disunahkan untuk membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Ini hadis riwayat siapa ini? Yang ini sebentar. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga, yang amat panjang riwayatnya, disebutkan di dalam salah satu potongannya itu tadi. Nah, ini yang terkait dengan kapan kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sekali lagi ada 6 tempat. 6 tempat. Dibaca sekali lagi nggih. 1. Membaca surat Al-Ikhlas kapan saja waktunya, mutlak 10 kali, maka Allah akan bangunkan istana di surga. Maka kalau kita lagi ingat ya udah baca aja gitu. Kemudian ketika qobliyah subuh yang sudah kita pelajari, kemudian ketika ba'da maghrib, ketika sholat witir 3 rakaat itu, kemudian
ketika mengerjakan sholat maghrib khusus malam Jumat. Kemudian yang keenam, ketika sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa ke Baitullah insya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke kajian tafsir kita di surat Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, surah nomor 108. Dan itu gunnah. Inna a'tainakal kautsar, bukan sya, bukan sin tapi sa ya, jangan lupa. Diperhatikan pertama hunna, in itu kan hunna, nun bertasdid. Itu hunna. Kemudian ain jangan hamzah. Inna ya kan dari tengah. Kemudian sekali lagi di bagian fasolili, jangan fasolili, fasolili rabbika wanhar. Sama yang terakhir inna juga guna, inna syani'aka huwal abtar. Insya Allah diulang-ulang di rumah. Nah, kita baca tafsirnya insya Allah. Ini surat nomor 108. Surah nomor 108. Jadi surah ini terdiri dari 3 ayat. Al-Kautsar artinya telaga. Al-Kautsar artinya telaga. Surah Al-Kautsar tergolong surah Makkiyah, berarti turun setelah hijrah. Yang diturunkan karena munculnya cercaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, yaitu Al-Kautsar maksudnya. Nah, penjelasan ayat pertama ini, surah ini berisi pemuliaan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allah telah memberikan Al-Kautsar untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berbeda pendapat tentang makna Al-Kautsar. Biasa kalau untuk tafsir ada perbedaan pendapat, maka kita yang belajar dibaca semuanya, Tapi bukan tafsirnya Panji Gumilang loh ya. Jadi menafsirkan ayat itu butuh tools. Tools itu alat alat agar kita bisa menafsirkan. Misalnya ilmu balaghahnya, ilmu mantik, ilmu yang meliputi itu, baru kemudian seseorang boleh menafsir. Orang-orang kayak kita itu bukan menafsir, tapi membaca tafsir. Kita tidak punya hak untuk menafsir, tapi membaca tafsir, menukil tafsir. Makanya sebenarnya kalau ulama-ulama zaman sekarang itu nggak bisa banget disalah-salahkan sebenarnya, sepanjang dia membaca kitab tafsir yang muktabar, kitab tafsir yang besar, yang memang sudah disepakati oleh para ulama sebelumnya. Misalnya contoh dihujat-hujat itu itu padahal dia hanya membaca nukilan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala misalnya. Jadi nggak ada kok ulama zaman sekarang itu memutus sendiri, itu nggak ada sebenarnya, nggak ada, karena hanya menukil, membacakan gitu. Sebagaimana saya kepada jenengan hanya membacakan saja gitu. Saya tidak punya otoritas untuk menghukumi gitu. Terlalu berani kalau orang zaman sekarang menghukumi. Karena apa? Khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah zamannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Sumalati yalunahum gitu kan. Kemudian 1 abad setelahnya. Jadi zamannya Rasulullah dan para sahabat, zamannya tabi'in, kemudian zamannya tabi'in. Jadi begitu. Nah, sekarang di zaman sekarang ini bagaimana kalau ada pendapat-pendapat baru, harus dirujuk ke sana. Bagaimana Rasulullah, bagaimana para sahabat, bagaimana para tabi'in, bagaimana para tabi'in gitu. Meskipun ini seringkali disoal di zaman sekarang bagi orang-orang yang ingin berpikir, katanya ingin berpikir maju gitu kan. Tafsir yang dulu itu sudah kuno, sudah ada tafsir kontemporer, disesuaikan dengan zaman sekarang. Ingat,
yang diucapkan Rasulullah itu akan berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tetap sama sesungguhnya. Maka ini diperhatikan betul. Nanti akan terkait dengan itu nih. Tafsir Al-Kautsar itu akan sangat berkait dengan itu. Pertama, Al-Kautsar artinya kebaikan yang banyak. Para ulama menyebut maksud Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak. Makna ini diambil dari kata kasrotun, yang berarti banyak. Kemudian dibentuk dengan wazan faf'al. Ini kalau jangan belajar nahwu shorof, jangan tahu maksud wazan. Ini jangan sekarang tidak perlu tahu. Nanti kalau jangan belajar nahwu shorof akan tahu maksudnya wazan faf'al itu apa. Sehingga menjadi Al-Kautsar. Artinya Allah telah memberikan banyak kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sungai Al-Kautsar di sorga dan telaga Al-Kautsar di padang mahsyar. Oleh sebab itulah pendapat pertama ini bersifat umum. Nah, jangan perlu perhatikan. Di sorga nanti Rasulullah disebutkan akan mendapatkan sungai Al-Kautsar. Nah, di padang mahsyar sebelum ke sorga, maka ada telaga Al-Kautsar. Yang di sana Rasulullah menunggu kita. Yang di sana Rasulullah menunggu kita. Bayangin loh, jenengan kebayang nggak suasana di mana kita ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah menyebutkan sangat menghargai orang-orang yang akhir berada di zaman sekarang seperti kita nih. Kata Rasulullah, saya akan menunggu ikhwanku gitu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya kami itu siapa? Nah, kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapa ikhwanku? Adalah orang-orang yang meyakini risalah Nabi Muhammad SAW dengan keyakinan penuh, melaksanakan seluruh risalahnya, sementara tidak bertemu Rasulullah SAW. Siapa itu? Kita insya Allah. Jadi Rasulullah itu akan menunggu kita di telaga Al-Kautsar. Jadi setelah kita di padang mahsyar, kita akan dihisab dan sebagainya. Tidak bergeser Bani Adam kecuali ditanya 5 hal, ya kan? Ditanya tentang umurnya untuk apa, masa mudanya dihabiskan untuk apa, harta didapat dari mana, dikeluarkan untuk apa, ilmu yang diperoleh mana yang diamalkan. Baru kemudian digeser. Kemudian ada proses sampai Rasulullah kemudian menunggu di telaga Al-Kautsar. Pendapat kedua, Al-Kautsar adalah sungai yang khusus dan istimewa di surga sebagaimana dikuatkan oleh banyak hadis. Ini banyak hadis yang menerangkan tentang maksud Al-Kautsar adalah sungai di dalam surga. Salah satu hadisnya adalah sebagai berikut. Dari Anas bin Malik, ia berkata, suatu saat Rasulullah SAW di sisi kami dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan, tidak nyenyak. Lagi leyeh-leyeh nih loh. Rasulullah kayak leyeh-leyeh antara tidur dan tidak. Lantas beliau mengangkat kepala dan tersenyum. Kami pun bertanya, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah SAW? Kata beliau, baru saja turun kepadaku suatu surah. Jawab beliau. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat Bismillahnya nggak disebutkan. Inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah ini Rasulullah tersenyum dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu itu adalah orang yang terputus. Abtar itu artinya terputus. Nanti kita bahas. Kemudian beliau berkata, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Ini kalau jenengan ditanya masalah agama belum tahu, ya jawabannya belum tahu. Sebagaimana saya tanya jenengan Pak kemarin, karena saya belum yakin jawaban saya, ya saya belum tahu. Setelah membaca ulang baru kita sampaikan. Jadi masalah agama itu jangan malu mengatakan tidak tahu. Walaupun jenengan kayak saya di depan begini, kalau nggak tahu ya jawab nggak tahu aja, atau nggak yakin. Kalau nggak, misalnya hafalannya lupa, pernah baca, pernah ini tapi hafalannya lupa, maka mending ditunda dulu jawabannya. Jangan langsung jawab aja. Para sahabat itu lebih pintar dari kita. Jawabannya apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Enggak lancang berani-berani jawab soal agama itu. Jawab kami kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menyebutkan, Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku. Fa innahu nahrun. Adapun Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jal.
sungai itu memiliki kebaikan yang banyak. Itulah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana gelas di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak dapat minum dari telaga tersebut. Allah berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah membuat amalan baru sesudahmu? Ini yang hadis yang sering banget disoal di Indonesia, yaitu hadis tentang bid'ah. Ini Allah sendiri yang berfirman, tidakkah engkau tahu bahwa mereka telah membuat amalan baru sesudahmu? Nanti saya terangkan maksudnya ini. Hadis tersebut menunjukkan bahwa telaga Nabi Muhammad SAW termasuk Al-Kautsar. Telaga Nabi dinamakan juga dengan Al-Kautsar karena sumber airnya berasal dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Ibnu Hajar berkata, dan telaga Nabi disebut juga dengan Al-Kautsar karena airnya berasal dari sungai di Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar di surga. Saya bacakan hadisnya. Dari Abu Dzar, ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bejana yang ada di Al-Haud atau telaga Al-Kautsar? Nabi menjawab, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, wadah untuk minum yang ada di telaga Al-Kautsar banyaknya seperti jumlah bintang dan benda yang ada di langit pada malam yang gelap gulita. Itulah gelas-gelas di surga. Barang siapa yang minum air telaga tersebut, ia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Masya Allah. Siapapun yang minum airnya, maka dia tidak akan lagi merasakan haus selama-lamanya. Ciloko ora ono wong sing ora entuk. Ada orang yang nggak boleh minum. Nanti saya sebutkan ya. Padahal setelah minum tidak haus selama-lamanya. Jadi kan merasakan tuh kalau haus itu kayak mana? Ya kan? Haus nggak segera minum itu rasanya gimana? Saya termasuk yang badannya sangat sensitif. Kalau haus juga segera minum, pipis saya langsung perih. Nggak pakai lama, langsung perih langsung. Makanya saya kalau puasa itu, mengapa saya menghindari ceramah subuh waktu bulan puasa? Mulai 2 tahun terakhir itu saya udah nggak mau lagi ceramah subuh di bulan puasa, kecuali terpaksa banget. Karena Pak menjelang, jadi 2 jam sebelum sahur selesai itu saya udah minum banyak. Minum. Kenapa? Kalau enggak nanti jam 2 siang saya sudah pipisnya sudah sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh luar biasa. Perih sakit, pokoknya sakit banget. Makanya saya harus minum dalam jumlah banyak. Nanti jam 8 pipis, jam 9 pipis, kayak gitu. Sampai tahan nanti sampai sore. Jadi mudah-mudahan puasa saya berpahala lebih karena perjuangannya begitu itu. Jadi kalau saya pas ke jadwal ceramah subuh itu tahan-tahan itu, saya ngimam nahan itu makruh sebenarnya ini, ceramah nahan gitu. Karena ada masjid yang mengharuskan saya ceramah subuh, ada 3 tempat, salah satunya di Aroyan, yang di tempatnya Ustadz siapa namanya Wijayanto itu saya menjelang sampai ke masjid sana udah masih minum banyak. Padahal di sini disebutkan barang siapa yang minum dari telaga Al-Kautsar maka dia tidak akan pernah haus lagi. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang mengalirkan air dari sungai dengan deras. Barang siapa meminum airnya, ia tidak akan merasa haus. Lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Aman dan Ailah. Itu berapa panjangnya nanti jangan cek di Google. Jarak antara Aman dan Ailah. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada manisnya madu. Itu. Ya kita nggak bisa membayangkan sekarang. Jangan membayangkan susu dan madu di dunia itu. Dan kalau di dunia dengan di sana itu hanya penyebutan nama yang sama. Rambutan, ya jenenge wae padha, tapi hakikatnya sudah sangat berbeda. Gitu. Setiap apa yang jenengan bayangkan tentang surga itu sudah tidak lagi bisa dibayangkan. Ini kalau ini masih di telaga nih. Nanti kalau di surga itu apa yang jenengan bayangkan sekarang nggak mungkin, karena Pak setiap yang dibayangkan pasti keliru. Jangan bayangkan surga itu pasti keliru karena pasti lebih dari itu. Semuanya baru. Gitu. Semuanya baru. Jadi manusia tidak menjangkau hari ini untuk membayangkan surga. Jangan boleh punya persepsi seperti apapun, tapi pasti keliru. Yang membayangkan bidadari cantik banget, itu pasti keliru. Pasti keliru. Karena nanti di sana semuanya hal yang baru. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan bahwa akan ada sebagian dari umatnya yang datang menuju ke telaga kemudian diusir. Ini yang saya maksud. Ini yang membuat kita tuh semangat belajar. Nabi SAW juga menyebutkan bahwa
akan ada sebagian dari umatnya berarti kita ini termasuk di dalamnya, yang datang menuju ke telaga, kemudian diusir dari Abu Wail, dari Abdullah. Nabi SAW bersabda, aku akan mendahului kalian di Al-Haud. Tahu nggak tentang ini? Kalau kita pembahasannya dengan hati, saya khawatir nggak selesai saya menyampaikan ceramah. Karena setiap menyampaikan ini itu dulu di Mahat, nggak ada yang tahan, pasti nangis. Dan akhirnya berhenti kajian membahas tentang hadis ini. Jadi kata Rasulullah, bayangkan, ini kalimatnya Rasulullah loh. Aku akan mendahului kalian di laut. Ini saya kuat-kuat ya, ini saya menyampaikan dengan sebenarnya bisa dengan baca sendiri. Kata Rasulullah, aku akan mendahului kalian di Al-Haud, di telaga. Kemudian diperlihatkan ke hadapanku beberapa orang di antara kalian, kita semuanya. Ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud, kemudian mereka dijauhkan dariku. Bayangkan, ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Lantas aku berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Ini juga sekaligus menunjukkan Rasulullah tuh nggak mengerti tentang keadaan kita sekarang. Bayangkan, dengan tahu khurafat zaman sekarang, mohon maaf yang dilakukan oleh sebagian saudara muslim. Bahwa Rasulullah hadir di dalam majelisnya. Kadang-kadang saya bingung juga sebenarnya, karena yang melakukan itu juga ulama besar. Di dalam majelis zikirnya kemudian berdiri melihat Rasulullah dalam kondisi jaga. Ini saya kadang-kadang nggak habis pikir gitu. Bagaimana memahami hadis ini gitu. Bayangkan, Rasulullah nunggu di telaga di Al-Haud. Tentu saja Rasulullah dengan sukacita menunggu. Jangan kebayang gak sih, mau didatangi saudara panjenengan saja udah kayak mana persiapannya. Ya kan, jangan mau ada acara terah. Jangan nunggu di rumah dibersihkan rumahnya, ya kan? Kebahagiaan kayak mana yang jenengan rasakan ketika kemudian pada datang satu-satu. Kemudian datang sekelompok orang yang dikatakan itu umatku ya Allah. Sungguh itu tuh saya kenali mereka. Tapi kemudian sama Allah nggak boleh diusir, dijauhkan. Kenapa? Karena engkau ya Rasulullah tidak tahu apa yang mereka buat sesudahmu, yaitu hal-hal baru yang bukan bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya suka tidak suka, walaupun ini jadi soal ya di masyarakat tentang masalah bid'ah, kita tuh harus tahu betul. Kita harus tahu betul mana yang agama, mana yang bukan agama, mana yang mengada-adakan, mana yang asli dari Nabi Muhammad SAW. Itulah mengapa kita belajar. Dalam riwayat lain dikatakan, wahai Rabbku, mereka betul-betul pengikutku, kata Rasulullah. Lalu Allah berfirman, sebenarnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka telah mengganti ajaran setelahmu. Kemudian aku Rasulullah mengatakan, celaka bagi orang yang telah mengganti ajaranku sesudahku. Innahum minni, kata Rasulullah. Mereka itu betul-betul pengikutku. Kemudian fayuqulu innaka la tadri. Ini kalimatnya jelas banget kan. Lalu Allah berfirman, fayuqulu, lalu Allah berfirman, innaka, sesungguhnya engkau la tadri, tidak mengerti. Ini jelas banget toh. Bahwa Rasulullah itu sekarang, iya dia hidup di alam kubur. Tapi Rasulullah tidak mengerti tentang apa yang terjadi sekarang ini. Betapa mudah dipahami sebenarnya hal ini. Andai Rasulullah mengerti tentang segala sesuatu, ya ngapain Fatimah menangis Rasulullah meninggal, ya enggak? Kalau Fatimah masih bisa bertemu Rasulullah, ya kan? Ngapain Fatimah bersedih? Ngapain Abu Bakar bersedih? Sampai Umar, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal? Saya penggal. Andai Rasulullah itu bisa ditemui, bisa tetap bertemu setelah meninggal,
Tentu saja nggak perlu terjadi seperti itu, ya nggak? Tapi ya nggak tahu kurofat yang terjadi zaman sekarang itu. Ada orang yang zaman sekarang bisa bertemu Rasulullah gitu. Dalam kondisi jaga loh ya, bukan dalam kondisi mimpi. Dalam kondisi mimpi sahih, orang bisa bertemu Rasulullah dalam kondisi mimpi, iya. Tapi tidak membawa syariat baru, tidak membawa syariat baru. Syariat itu sudah selesai. Saya bermimpi ketemu Rasulullah kemudian dikasih amalan ini dan itu, enggak bisa jadi dalil itu. Dan ini banyak di zaman sekarang. Subhanallah. Orang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali. Bakal di sini disebutkan innaka latadri. Sesungguhnya engkau tidak tahu ma baddalu ba'daka, bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Dan badal tahu gini? Badal haji. Orang daftar haji sudah daftar kemudian meninggal, maka kita membadalnya, menggantinya. Seperti ibu saya dan bapak saya begitu dulu, sudah daftar, ternyata pada waktu masa tunggu beliau sedo, maka kita anak-anaknya membadalkan untuk orang tua kita. Waktu itu masih 6 juta, masih murah. Di sini dikatakan ma baddalu ba'daka. Engkau tidak tahu bahwa mereka telah mengganti ajaranmu sepeninggalmu. Kemudian fa'aqulu suhqa, celaka liman, bagi siapa saja yang baddala ba'di, yang mengganti ajaranku sepeninggalku. Jadi demikianlah keadaan yang menimpa orang-orang setelah Nabi. Mereka gemar membuat perkara-perkara baru dalam agama. Hadis ini juga menjadi dalil yang sangat kuat bahwa Nabi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan umatnya setelah beliau meninggal. Ini jelas banget kan, sebagaimana keterangan saya tadi. Jadi hal ini berbeda dengan keyakinan khurafat sebagian orang yang percaya bahwa Nabi mengetahui keadaan umatnya dan hadir di tengah-tengah mereka. Saya juga sekali lagi, saya tidak paham bagaimana orang-orang yang mengambil itu dan menempatkan hadis ini itu di mana. Saya nggak mudeng saya. Saya bukanlah siapa-siapa, apalagi menghukumi. Saya hanya memahami teks seperti ini, rasanya kok sebenarnya orang awam pun mudah untuk memahami, ya kan? Karena dikatakan apa? Fayuqalu, Allah berfirman, innaka la tadri. Sesungguhnya engkau nggak tahu. Ma baddalu ba'daka. Bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Kalau Rasulullah tahu, kan Rasulullah tinggal datang. Wiki keliru, ya enggak? Seandainya Rasulullah tahu tentang apa yang dilakukan orang-orang zaman sekarang, tinggal Rasulullah datang ke majelisnya kemudian dikatakan, itu keliru, enggak kayak gitu yang saya maksud, ya enggak? Ya enggak? Maka mempelajari hadis sahih itu menjadi penting. Maka sekali lagi, ini terkait dengan hadis yang sudah pernah kita bacakan dulu, yaitu hadis di kajian hadis arba'in tentang man ahdasa fi amrina hadza, ma ahdasa min amrina hadza, man ahdasa, barang siapa yang membuat suatu ahdasa, perkara baru dalam agama ini, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada tuntunannya maka tertolak. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang ditolak di telaga haud, al-haud. Karena apa? Mereka yang membuat ajaran baru setelah Nabi Muhammad SAW meninggal maka tertolak. Di antara hadisnya adalah man ahdasa fi amrina hadza, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama, ma laisa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada tuntunannya maka tertolak. Dalam riwayat lain, man amila amala, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Maksud dari man ahdasa yaitu mengadakan urusan baru di dalam agama atau membuat yang sering dikatakan sebagai bid'ah. Kadang-kadang kita sekarang ngomong bid'ah, oh bid'ah apa sebentar bid'ah gitu kan. Iya enggak? Pernah dengar seperti itu enggak? Padahal ini dari Rasulullah SAW, hadisnya sahih. Secara bahasa mengadakan satu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Jangan katakan kalau begitu mikrofon bid'ah. Nah, nanti disebutkan maksudnya fi amrina hadza itu apa? Di dalam urusan agama. Contoh firman Allah,
Allah yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi adalah hal baru bagi pada waktu itu, karena sebelumnya belum ada. Jadi secara bahasa memang yang namanya bid'ah itu ya sesuatu yang baru yang sebelumnya belum ada secara bahasa. Yang dimaksud bid'ah di dalam agama maksudnya di dalam urusan ibadah maksudnya. Contoh firman Allah, katakanlah aku tidaklah membuat bid'ah dari kalangan Rasul. Artinya ada Rasul sebelumnya. Maksudnya ketika Rasulullah diutus itu bukan satu hal yang baru. Sebelumnya sudah ada Rasul. Berarti Rasulullah itu contoh seperti Rasul itu sudah ada di Rasul-Rasul sebelumnya. Ini secara bahasa, sekali lagi ini bid'ah secara bahasa. Adapun secara istilah, definisi syar'i yaitu definisi syar'i yang terlarang dalam urusan agama. Contoh, maghrib 4 rakaat yaitu bid'ah. Karena maghrib asalnya 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat diganti menjadi 4 rakaat karena merasa, loh kan lebih baik, lebih banyak. Misalnya dengan berpendapat seperti itu. Maksudnya sih sholat nggak boleh, lebih banyak maksudnya nggak boleh, kan itu perbuatan baik. Nah itu pada urusan agama. Nah ini yang tidak boleh yang seperti itu maksudnya. Untuk urusan dunia silahkan, bahkan Rasulullah perintahkan. Contoh misalnya mikrofon, pesawat. Nabi bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih paham daripada saya terkait dengan dunia kalian. Berarti yang namanya inovasi, bikin pesawat, bikin apa, bikin itu, silahkan saja, Rasulullah perintahkan. Karena Rasulullah bersabda, antum kalian itu a'lamu lebih paham bi amri dunyakum, tentang urusan dunia kalian lebih paham. Ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inovasi dalam urusan dunia untuk kebaikan itu malah bisa jadi wajib, bisa menjadi wajib. Jadi ingat misalnya contoh mic ya, mic kan bukan hanya untuk urusan adzan ya enggak, untuk urusan pidato, untuk urusan dangdutan kalau yang suka dangdutan, ya kan, karaokean dan lain sebagainya. Yang agama itu adanya maksudnya, paham nggak? Paham nggak? Yang nggak boleh mengadak-adakan itu adanya, bukan mic-nya. Adanya dirubah, Allahu Akbarnya 3 kali. Nah itu agamanya. Bagian itu yang nggak boleh dirubah-rubah. Itu yang membuat kalau orang merubah menjadi ditolak di telaga haud itu maksudnya. Tapi mikrofon kan bisa untuk nyanyi-nyanyi juga itu. Bukan urusan agama ya enggak. Itu hanya sarana untuk melakukan sesuatu. Adapun agamanya adalah adanya. Kadang-kadang salah persepsi. Haji pakai pesawat buatan orang kafir misalnya. Kenapa enggak pakai onta saja? Ya kan? Yang agama itu hajinya, bukan sarananya. Bukan pesawatnya, bukan untanya. Yang agama itu hajinya. Paham nggih? Kalau hajinya dirubah, tawafnya di Indramayu, lah itu nggak boleh itu. Nah, itu namanya bid'ah, ya kan? Ini namanya mengada-adakan di dalam urusan agama. Contoh sholat subuh 8 rakaat, jadi kan lagi sehat kok. Wah, saya lagi sehat, semangat banget. Kenapa cuma 2 rakaat, 8 rakaat? Nah itu sholat subuhnya itu adalah agama. Pondok pesantren itu bid'ah. Kenapa? Karena dulu nggak ada, tapi itu bid'ah secara bahasa. Karena agamanya itu Pak, yang dipelajari di dalamnya itulah agamanya. Jadi jangan kemudian mengada-adakan. Nek ngono nek ora bid'ah berarti rasah yang Arab nganggo pesawat itu bid'ah. Nah itu keliru pemahaman. Makanya dikatakan di sini man ahdasa fi amrina hadza. Barang siapa yang mengada-adakan hal baru di dalam agama ini, malaisa minhu fahuwa radun, yang tidak ada perintahnya maka tertolak. Man amila amala, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya fahuwa raddun, maka tertolak. Jadi tolong ini dipahami nggih, karena ini di masyarakat itu kadang-kadang jadi soal dilit bid'ah gitu. Awakmu bid'ah kabeh. Nah, kan masalah itu. Jadi hadis ini adalah hadis tentang bid'ah ini timbangan untuk amalan zahir yang tampak. Maka jangan lakukan kecuali ada contoh atau sesuai syariat. Adapun timbangan amalan batin adalah niat. Hadis nomor 1 yang sudah kita pelajari. Jadi yang ini persoalan yang zahir, yang lahir, kelihatan. Persoalan niat ada hadis tersendiri. Kita tidak bisa menghukumi niat seseorang.
Niatnya Mas Mawan duduk di sini apa? Saya nggak tahu. Ya kan? Jebule karena wah pengen nonton Ustadz Dewa ini. Nggak tahu. Gitu. Ngomong apa kayak gitu. Ada orang duduk di majelis hanya cari kesalahan Ustadz tuh ada loh Mas Mawan. Ada kayak di masjid-masjid yang di soal itu ada orang duduk utusan. Duduk dalam rangka ini ngomong apa catat sing salah ndi. Ada itu. Nanti diupload gitu. Jadi sekali lagi itu jangan salah pemahaman. Jadi amalan baru walaupun ikhlas tetap nggak diterima. Sholat subuh 8 rakaat ikhlas banget, tetap nggak diterima. Adzan ditambahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oke banget Allahu Akbar, itu juga nggak diterima walaupun ikhlas banget karena Allah. Jadi makanya dikatakan faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Seseorang yang ingin masuk surga disyaratkan 2 amal soleh dan tidak berbuat syirik. Amal soleh syaratnya 2 yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi sekali lagi jangan dibiaskan Jangan mengatakan mikrofon bid'ah, mikrofon yo nggo karaokean, nggo pidato. Mikrofon juga untuk adzan. Yang agama adalah adanya, bukan sarananya. Haji pakai pesawat, yang agama itu hajinya, bukan pesawatnya. Nah ini harus dipahami. Nah kita menghindari yang seperti ini tadi. Bayangkan Rasulullah SAW menunggu kita di Telaga Haud. Kita inginkan menjadi orang yang ditunggu oleh Rasulullah, yang ketika kita minum dari telaganya kemudian tidak rasa haus lagi. Tapi kemudian ada sebagian yang ditolak. Kata Allah, kenapa? Kata Rasulullah, kenapa kok ditolak? Karena engkau tidak tahu bahwa mereka telah mengganti ajaranmu dengan ajaran-ajaran lain. Makanya yang namanya bid'ah itu lawannya sunnah. Kalau bid'ah hidup, sunnah mati. Bid'ah hidup, sunnah mati. Dan ini banyak terjadi. Ini berat ya, dai menyampaikan seperti itu berat banget kan ya. Di Indonesia itu berat banget. Kenapa? Nanti dikira radikal. Dikira keras gitu, subhanallah. Tapi kita harus paham yang seperti ini tuh harus paham. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Salat dan menyembelih hewan untuk berkurban merupakan 2 ibadah agung yang sering disebutkan secara bersamaan. Salat dan berkurban, 2 ibadah agung yang sering disebutkan bersamaan. Keduanya merupakan bukti ketauhidan kita. Dalam ayat lain Allah berfirman, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quran surah Al-An'am ayat ke 162 yang sering saya bacakan. Ini ayat yang sangat agung. Ayat yang sangat agung. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 162. Ini diperhatikan betul. Seseorang yang menyembelih untuk selain Allah berarti telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Datang ke dukun, disyarati kau nyembelih supaya ketemu jodoh, nah itu menyembelih untuk selain Allah, itu kesyirikan. Maka yang namanya ibadah, 2 ibadah ini itu sering sekali disebutkan bersamaan. Ini pesannya untuk kita. Kita sholat seperti ini tuh, berarti urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus punya efek samping ke kanan kiri. Maka sholat itu sering didekatkan dengan zakat, dengan kurban. Karena ciri orang yang soleh, orang yang imannya baik, dia pasti lomoh. Pasti dia nggak kikir. Wala yajtami'u, tidak mungkin akan berkumpul as-suh wal iman, antara kikir, pelit dan iman fi qalbi abdin abadan, di hati seorang hamba selamanya.
kata Rasulullah. Berarti kalau di hati kita masih ada pelit, yakin kita belum beriman. Dan makanya disebutkan di sini pun di ibadah besar ketika Rasulullah sudah mendapatkan nikmat besar, maka kata Allah sebutkan fashollili rabbika wanhar, maka sholatlah dan berkurbanlah. Jadi urusan kita dengan Allah, sholat kita baik, itu sekali lagi harus ngefek kepada kanan kiri kita. Jangan jadi orang yang suka ke masjid tapi dengan lingkungan bermasalah. Ini masalah ini. Dan itu butuh pengorbanan. Yang namanya kerja bakti korban waktu ya enggak? Korban waktu, korban tenaga. Ya kan? Tapi juga kemudian jangan ikut-ikutan yang enggak perlu nih. Buang-buang waktu yang enggak perlu juga jangan. Maksudnya hal positif yang bisa memberikan pertolongan kepada orang lain ya lakukan. Layat, datang ke orang sakit. Itu kan memang bagian yang harus kita lakukan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan biaya juga. Karena sekali lagi kebaikan kita kepada Allah akan menjadi baik sempurna ketika memberikan efek kepada kanan kiri. Maka saya harapkan betul ya panjenengan yang ngaji seperti ini harus menjadi contoh di masyarakat, menjadi orang yang datang pertama ketika kerigan, ketika kerja bakti. Ketika ada hal-hal di masyarakat yang kira-kira membutuhkan pertolongan, jenengan harus yang terdepan. Karena buah dari ngaji yang dirasakan masyarakat ya itu. Mereka nggak akan tanya jenengan sudah hafal berapa hadis, sudah belajar apa, sholatnya sudah bagaimana, enggak. Yang mereka akan tanyakan kepada jenengan buah ngajinya adalah jenengan jadi bagaimana nih di masyarakat. Dan ini seiring dengan ini, fasholli li rabbika wanhar. Setelah engkau diberi nikmat oleh Allah, kemudian engkau disuruh sholat kepada Allah, maka kemudian berkorbanlah. Jadi siapapun yang sekali lagi karena ini urusan besar, masalahnya urusan besar, maka siapapun yang menyembelih untuk selain Allah itu menjadi syirik. Nah, ini yang dibahas pagi ini ternyata sudah jam 6 belum selesai padahal. Mudah-mudahan bermanfaat, kita sedikit-sedikit tapi mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Sekali lagi ini pelajaran yang besar sekali yang bisa kita ambil dari Al-Kautsar. Maka kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengikuti semua risalahnya dan berhati-hati untuk risalah. Kita sudah punya pegangan bahwa kalau ada sesuatu yang samar-samar ditinggalkan, jangan haulahima, jangan berada di sekitar daerah larangan. Nah, kita berharap betul menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.